Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya mengenai penerapan Electronic Record Management dalam tata kelola informasi pada organisasi bisnis, izinkan saya menyampaikan kutipan yang disampaikan oleh Najwa Shihab dalam sebuah acara berjudul Mantra Layar Kaca. Dalam acara tersebut, Najwa Shihab mengatakan bahwa membuat publik melek informasi agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki. Nah, ada satu peribahasa yang sering kita dengar pula, yakni tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya Thalita Dwi Rahmadani, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya dengan nomor induk mahasiswa 2150 3070 1111021, dan saya berada pada urutan ke-22 dalam nomor urut di mata kuliah Manajemen Rekord kelas A. Belum menghabiskan waktu lebih banyak lagi, mari kita langsung membahas mengenai penerapan IRM dalam tata kelola informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata kelola informasi. Jadi, tata kelola informasi sendiri merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mengatur bagaimana organisasi tersebut mengatur keseluruhan informasi di dalamnya. Nah, menurut Robert F. Smallwood dalam bukunya yang berjudul Information Governance, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan organisasi membutuhkan suatu tata kelola informasi dalam mengelola keseluruhan informasinya. Yang pertama, karena informasi yang ada di dunia ini akan semakin banyak dan menumpuk seiring dengan berjalannya waktu. Karena itulah, tata kelola informasi dibutuhkan untuk mengolah informasi dan memutuskan informasi manakah yang akan dipilih untuk tetap dijaga dan informasi mana saja yang akan akhirnya dimusnahkan karena sudah tidak lagi dibutuhkan dengan cara yang tepat. Kemudian, dalam tata kelola informasi dapat secara efisien juga melakukan tepung kembali dengan e-discovery yang mempermudah kegiatan pencarian dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Kegiatan-kegiatan dalam tata kelola informasi ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas para pekerja sebagai knowledge workers dalam hal mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Tak hanya itu, tata kelola informasi juga dapat mempercepat respon organisasi terhadap perubahan kebijakan atau perubahan teknologi dari yang lama menuju ke teknologi yang baru. Dan dalam sebuah organisasi juga tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk menjaga keamanan organisasi di mata hukum atau saat organisasi tersebut menghadapi masalah-masalah legal. Nah, suatu tata kelola informasi yang baik itu memiliki program yang dapat diperiksa oleh regulator secara detail sehingga memberikan keuntungan yang baik terhadap organisasi saat menghadapi masalah-masalah legal dengan pemberian denda, sanksi, dan lain-lain. Nah, dalam buku yang sama pula, Robert menjelaskan ada 10 prinsip yang membuat program tata kelola informasi menjadi sebuah program yang berhasil untuk diterapkan. Di antaranya, yang pertama ada executive sponsorship atau dukungan eksekutif, yakni adanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pihak eksekutif atau atasan yang dapat memberi arahan terhadap usaha dan bagaimana penyelesaian tantangan dalam tim atau komite tata kelola informasi. Nah, pihak eksekutif tersebut harus bisa menjelaskan tujuan dari program tata kelola informasi yang akan dilakukan, termasuk pada proses yang akan dicapai terhadap manajemen tingkat atas. Yang kedua, pengembangan kebijakan informasi dan komunikasi. Maksudnya, kebijakan yang dikembangkan merupakan kebijakan yang secara jelas memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang didapatkan melalui komunikasi terlebih dahulu dengan para pekerja. Contohnya seperti kebijakan terkait akses email, cloud, dan yang lain, termasuk dengan penyampaian konsekuensi yang didapatkan apabila melanggar kebijakan yang berlaku. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut juga perlu disusun bersama dengan para stakeholders karena mereka juga akan memiliki peranan dalam keberlangsungan informasi dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada integritas informasi, yakni membahas terkait metode dalam penciptaan, pemeliharaan, preservasi, distribusi, serta pelacakan informasi dalam penggunaan teknologi yang mendukung dan dengan terpenuhinya standar aturan hukum
terhadap kebijakan yang berlaku untuk menjaga integritas informasi organisasi ketika menghadapi pengauditan. Yang keempat, organisasi dan klasifikasi informasi. Maksudnya, dalam tata kelola informasi dibutuhkan format yang akan menjadi standar dalam pengkategorian keseluruhan informasi untuk proses temu kembali ketika dibutuhkan. Nah, format ini akan berguna dalam mengatur retensi sebuah dokumen atau rekod yang sudah tidak sesuai dengan standar penggunaan metadata yang sesuai dengan organisasi. Yang kelima, ada keamanan informasi, yakni pemberian keamanan informasi, baik keamanan pada saat informasi tersebut tidak digunakan, saat bekerja, dan saat informasi tersebut digunakan. Untuk melindungi informasi dari berbagai hal buruk seperti pencurian informasi, kerusakan informasi, atau bahkan pengubahan informasi yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu, diterapkan pula metode access control, enkripsi, dan sebagainya. Keenam, ada aksesibilitas informasi. Aksesibilitas yang diperlukan suatu organisasi tidak hanya dalam jangka waktu dekat, tetapi juga pada jangka waktu yang panjang dengan menggunakan teknik long-term digital preservation yang diseimbangi dengan keamanan informasi. Hal ini mencakup dengan visual pengguna, teknologi, alat dan teknik, serta manajemen password, manajemen identitas, akses, dan penyebaran informasi ke berbagai perangkat lainnya untuk mempermudah pencarian dan akses informasi. Nah, yang ketujuh, information control, yakni menggunakan software untuk mengelola dokumen dan laporan untuk kontrol akses dalam penciptaan, pembaruan, dan pencetakan dokumen, serta laporan, sehingga organisasi dapat memberikan jadwal retensi dan disposisi yang sesuai ketika dokumen atau laporan tersebut menjadi sebuah rekod. Nah, yang kedelapan ada monitoring dan audit tata kelola informasi. Maksudnya, memeriksa akses dan penggunaan informasi guna memastikan aturan dan kebijakan diikuti dengan tepat dan juga untuk mengatur atau mengukur tingkat kepatuhan para pekerja. Yang kesembilan ada konsultasi dengan stakeholder. Karena penting untuk melakukan konsultasi antara tim dan unit lainnya terkait informasi yang dikelola. Oleh karena itu, harus ada kolaborasi yang terjadi antar fungsi di organisasi supaya kebijakan tata kelola informasi dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang terakhir, pengembangan secara terus-menerus. Program tata kelola informasi merupakan program yang secara terus-menerus membutuhkan penyesuaian dalam mengatasi kekurangan dan perubahan yang terjadi. Saya akan menjelaskan mengenai Electronic Record Management. Dalam program tata kelola informasi, tentu berkaitan juga dengan manajemen record atau lebih tepatnya dalam manajemen record elektronik atau juga yang sering kita sebut sebagai ERM, yakni Electronic Record Management. Record sendiri merupakan segala bentuk informasi terekam yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi maupun perorangan dalam sebuah transaksi bisnis atau kegiatan lain yang disimpan sebagai bukti dari transaksi atau kegiatan tersebut. Nah, sedangkan manajemen record sendiri diartikan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas efisiensi dan kontrol dalam penciptaan, penerimaan, perawatan, penggunaan, dan disposisi dari record, termasuk pada proses capture dan penjagaan bukti dan informasi dari kegiatan atau transaksi bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan pengelolaan record dalam suatu organisasi yang membawa kemajuan yang sangat berpengaruh dalam mendukung kegiatan manajemen record, yakni dengan berkembangnya record elektronik. Menurut ISO 15489, komponen record elektronik menggunakan sistem ERM sebagai persyaratan fungsional untuk sistem manajemen arsip elektronik yang dapat memberikan bantuan dalam hal pengelolaan dokumen dengan efektif dan efisien kepada pihak pengelola arsip elektronik. Nah, sistem ERM ini memberikan keuntungan bagi organisasi yang menggunakannya agar terhindar dari hilangnya bukti dari segala kegiatan bisnis, ketidakcakapan bekerja, adanya pemborosan biaya dan tidak terpenuhinya akuntabilitas perusahaan, serta tanggung jawab dan persyaratan legislatif. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan ERM dalam tata kelola informasi? ERM sendiri memberikan peningkatan terhadap tata kelola informasi mengenai dokumen record organisasi, seperti peningkatan pencarian lebih akurat, peningkatan produktivitas dalam knowledge workers,
Lalu berkurangnya risiko permasalahan hukum dan legalitas. Yang keempat, meningkatnya keamanan dan kemampuan dalam mendemonstrasikan praktik record and information management. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, inventory e-record dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan tata kelola informasi karena prosesnya dinilai lebih cepat dan praktis. Pembahasan mengenai penerapan IRM dalam tata kelola informasi bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi di sebuah organisasi memerlukan adanya manajemen informasi dan tata kelola informasi untuk mengelola dan memproteksi informasi yang ada dalam organisasi tersebut. Dan tentunya dari pembahasan tersebut saya harapkan dapat membantu menambah wawasan kita semua mengenai IRM dan tata kelola informasi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya terkait penerapan IRM dalam tata kelola informasi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.